Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya, teman-teman akuntansi perbankan dan pengantar akuntansi ya. Nah, untuk hari ini saya akan memperlihatkan cara untuk membuat laporan keuangan dari Excel. Nah, untuk yang pengantar akuntansi, silahkan membuat laporan keuangannya berdasarkan COA dan berdasarkan chart of account dan transaksi-transaksi yang ada di PT Medika Indah. Sedangkan untuk yang akuntansi perbankan itu silakan buat sendiri 20 transaksi yang bervariasi, ada tabungan, ada giro, dan juga ada depositonya ya. Jadi silakan cari yang bervariasi, dimasuk-masukkan supaya nanti di laporan keuangannya bagus. Kalian bisa lihat ada pendapatannya, bebannya, kemudian aset yang bervariasi, liabilities-nya juga seperti itu. Kemudian saya mau share screen dulu. Kita akan membuat ya dari awal, yaitu yang pertama di Excel kosong seperti ini. Buat dulu chart of account-nya. Chart of account-nya ini teman-teman bisa tinggal copy aja. Untuk yang di buku model yang sudah saya buat di akuntansi perbankan itu ada di bab satu atau bab 2. Silahkan di copy saja ke sini. Kemudian untuk yang teman-teman pengantar akuntansi, silakan untuk chart of account-nya itu dari yang PT Medika Indah. Baik, saya akan copy dulu untuk chart of account-nya. Di ini kemudian dirapihkan biar enak terlihatnya ya. Biar enak dilihat. Lalu untuk nomor akun yang ini juga saya akan copy lalu paste ke sebelah kanan. Lalu kita akan buat yang selanjutnya adalah dimulai dari jurnal. Jurnal. Di sini apa aja sih kita butuh apa untuk membuat jurnal? Butuh tanggal, kemudian apalagi setelah tanggal, name of account-nya ya, Grab, debit, sama kredit. Oh ya, untuk judulnya juga silakan teman-teman buat general journal misalnya. Di sini saya mau namakan Bank Untirta. Oke, selanjutnya. Nah, kalian select yang ini dari date sampai dengan kredit di select, kemudian pilih insert, lalu pilih table di sini, table, klik, lalu klik my table has headers. Oke. Nah, terlihat seperti ini ya. Kemudian transaksi-transaksinya silakan dibuat. Untuk yang akuntansi perbankan ada 20 transaksi, sedangkan kalau untuk yang pengantar akuntansi silakan masukkan data dari laporan dari kasus Medika Indah. Saya minta teman-teman untuk tuliskan transaksinya di sini ya, di sebelahnya table karena supaya gampang nanti saya periksa misalnya transaksinya seperti apa, tapi kok jawaban jurnal umumnya berbeda. Seperti itu. Jadi nanti saya bisa periksa, bisa cross check. Saya telah buat untuk transaksinya, jadi saya mau tuliskan copy paste ke sini. Ya, ini adalah transaksi yang telah saya buat. Kemudian di sebelahnya saya tuliskan untuk jurnal umumnya. Di sini tanggalnya bebas ya. Misalnya 28 Januari 2025. Kemudian name of account-nya kas. Karena kan di sini Indah membuka rekening giro dengan setoran awal 12 juta secara tunai. Berarti kan kasnya bertambah ya. Kemudian
giro indah bertambah. Lalu debitnya berapa? 12 juta, kreditnya juga 12 juta. Ini saya rubah menjadi number, number format, quick number, decimal placesnya jadi 0, kemudian pakai separator koma, klik OK. Ya, lalu muncul seperti ini. Nah, untuk tanggalnya juga jangan lupa nih 28 Januari 2025. Jadi ditulis tanggalnya jangan sampai ada yang kelupaan dimasukin karena nanti malah jadi berpengaruh ke yang setelah ini, laporan-laporan setelah ini. Jadi tanggal harus ditulis. Lalu refnya di sini berapa sih refnya kas? Refnya kas adalah 111 111. Kemudian untuk giro indahnya di sini kita lihat giro indah. Nah, giro indah adalah 2211. Kalau misalnya tidak ada, gimana? Berarti kan bikin baru ya. Kalau misalnya tidak ada, seperti misalnya, ini kan awalnya cuman giro aja, 221 giro, 224 tabungan, kayak gitu. Jadi tidak ada akun ini. Akun ini bisa ditambahkan teman-teman, asal sama ya kelompoknya. Kelompok kewajiban ya berarti ditulisnya di akun 2. Kalau kelompok aset berarti kan di kelompok 1. Nah, untuk Giro Indah, saya masukkan, karena Giro Indah kan adalah menginduk ke Giro ya, termasuk Giro. Berarti kan 221, kemudian ditulis aja anaknya kan, jadi 2211. Terus nanti ada transaksi baru, kemudian pastinya akunnya yang baru, berarti Giro Superindo Supermarketnya yang selanjutnya penomorannya itu 2212. Lalu misalnya ada transaksi baru lagi, giro, misalnya VST mau menanamkan menanamkan dana. Ada giro VST di sini. Misalnya saya menyimpan dana ya, jadi giro VST 2214. Seperti itu. Jadi dibuat aja yang baru kalau misalnya tidak ada, tapi jangan sampai salah kelompok. Ya, karena kalau salah kelompok nanti jadi salah juga perlakuannya. Nah, kemudian tadi dilanjutkan di General Journal semuanya diisi ya sampai akhir. Hanya ini 2 Februari 2025. Kasnya bertambah sebesar berapa penyetoran tunainya 100 juta. Kemudian ini refnya kas untuk 111, Giro Indah 21211. Ini tanggalnya sama ya. Nah, setelah itu sampai selesai dilakukan semuanya, dicatat jurnal. Ya. Untuk mempersingkat waktu, karena kita masih panjang nih, saya akan copy paste ke sini. Nah, di sini di sini belum selesai ya untuk refnya. Silahkan teman-teman juga buat refnya sampai selesai. Jika sudah selesai nih semuanya untuk pencatatan jurnalnya, kemudian refnya juga sudah selesai, tidak ada yang salah, baru teman-teman bisa masuk ke yang selanjutnya setelah jurnal adalah buku besar ya. Nah, cara untuk membuat buku besar yaitu pertama klik dulu tabelnya ada di sini, kemudian setelah itu klik insert, lalu pilih pivot table ya, yang ini ya, pivot table. Kemudian di sini ada new worksheet. Eh, Coba dicek sudah ada berwarna. Kalau sudah ada berwarna, klik OK. Nah, nanti muncul ada seperti ini, pivot table fields di sebelah kanan. Nah, untuk membuat, oh sebentar, ini ada COA, jurnal, nah sheetnya digeser ya ke sebelah. Karena kan buku besar itu harusnya ada di setelah jurnal. Di rename saja buku besar. Ya, sebentar saya mau cross check ini sudah terekam belum ya? Oke, sudah. Nah, setelah ini buku besar. Kita butuh apa aja untuk membuat buku besar? Contohnya kita buat ini ya, untuk date. Kita kan butuh date ya. Lalu setelah itu
kita ke sebelah sini, klik kanan, pilih ungroup. Nah, menjadi seperti ini. Lalu setelah itu kita balik lagi ke sini, kita butuh apa lagi? Kita butuh akun ya, nama akunnya. Nah, butuh nama akun, kemudian balik lagi ke sebelah kiri, kemudian kita klik desain. Lalu di sini ada subtotal, ada grand total, sama report layout. Nah, kita pilih yang report layout. Kemudian teman-teman klik yang show in tabular form. Seperti ini. Kemudian setelah itu teman-teman lihat lagi ke sini ada subtotal, klik subtotalnya, lalu klik do not show subtotal. Setelah itu klik report layout, ya masih di yang menu sini, kemudian klik repeat all item tables. Oke, sudah seperti ini. Nah, sudah ada date, ada name account, kita butuh apa lagi? Kita butuh debit kan? Ya, untuk di jurnal butuh debit, kemudian ini kan masih berantakan nih. Kita ke bawah nih, di bawah ada sum of debit, kemudian diklik value field settings, klik, lalu pilih number format, klik, pilih number, ini dirapihin. Seperti biasa, decimal places-nya 0, lalu kita pakai separator. Oke, oke. Nah, sudah muncul, lalu kita butuh apa lagi? Butuh kredit ya. Kredit, kita klik di sini supaya masuk ke dalam sini. Klik. Nah, sudah muncul, tapi kok masih tidak ini masih berantakan. Jadi kita klik di sini, sum of creditnya diklik, lalu klik value setting, number format, kemudian number, decimal places-nya jadi 0, lalu pakai separator. Oke, oke. Nah, sudah ada. Nah, untuk di buku besar sudah ada date, name of account, debit, kredit, ada kurang lagi apa? Saldo ya. Lalu kita masukkan yang baru. Kita mau tambahkan saldo. Kita caranya untuk menambahkan saldo, kita ke pivot table analyze, kemudian klik field, items and sets. Yang ini, klik, lalu pilih yang pertama, calculated field. Nah, setelah muncul ini, kita bisa rename dulu ya, karena kita kan mau bikin kolom balance atau kolom saldo. Di sini debit dikurangi kredit. Kredit. Oke, di-add dulu. Muncullah balance, klik OK. Nah, seperti ini sum of balance-nya. Lalu setelah itu kalau misalnya masih berantakan nih, misalnya berarti sum of balance-nya, value field settings, kemudian number format, di cross-check. Kalau misalnya belum, tinggal dirubah saja ya. Nah, supaya tidak goyang juga silakan teman-teman kita pilih klik kanan, kemudian pilih yang hmm, pivot table options. Lalu kita pilih yang ini. Kan di sini asalnya ada checklistnya ya, auto fit column width on update. Kita uncheck. Oke. Nah, ini. Kemudian kita juga butuh tanggal ya. Kita butuh tanggal sama dengan Giro Indah. Kita butuh tanggal. Kita butuh nama Word. Oke, seperti itu. Ini ya teman-teman. Kemudian kalau misalnya Bu saya pengen memperlihatkan nomor akunnya kan biasanya di sini ada nomor akunnya ya. Silakan ditulis sama dengan, kemudian kita masukkan rumus sama dengan VLOOKUP, kurung buka, terus klik yang ini, Giro Indah, lalu klik koma, kita ke chart of account, kemudian
pilih kalau di yang saya ini yang B sama yang C, nama akun sama nomor akunnya ya. Jadi saya adalah yang ini B sama C, di select aja semuanya, koma 2, koma 0. Kenapa koma 2? Karena nanti supaya ketika di yang tadi di buku besar itu ada tulisan kas, tulisan yang di B, nanti maka akan muncul yang C gitu. Yang kedua itu kan yang ini kan. Kemudian klik OK. Lalu kita kelihatan di sini Giro Indah 2211. Nah, kita ini kan masih berantakan ya, masih semuanya nih muncul. Berarti kita pilih sebentar saya lupa mana pivot. Oh ya, nih di sini pivot table analyze, klik insert slicer, kemudian name of account. Oke, berarti nanti dia akan menampilkan sesuai sama eh, sama penamaan buku besarnya. Jadi kayak saya mau lihat buku besar aktiva tetap. Nah, ini aktiva tetap inventaris kantor. Terus mau lihat buku besar akumulasi penyusutan seperti ini ya. Nah, lalu misalnya mau bank-bank lain giro, buku besar biaya gaji, ada buku besar giro indah, transaksinya tanggal berapa aja nih. Lalu ada yang giro rani juga, seperti itu. Pendapatan bunga, pendapatan bunga debitur, dan lain-lain. Seperti ini ya. Nah, setelah ini kita masuk ke yang selanjutnya. Ini teman-teman kalau misalnya mau diwarnain boleh ya silakan. Misalnya jurnalnya juga mau diperbagus, gitu, lainnya dihapus, boleh ya silakan. Di sini, oke, ini udah selesai. Kita masuk ke yang selanjutnya ya. Silahkan kita ke move or copy karena kita mau bikin raja saldo. Di copy aja. Move to end, create a copy, oke. Lalu kita rename neraca saldo. Nah, di neraca saldo ini silakan kita isi. Ini di semuanya aja ditampilin ya, karena kan kita untuk neraca saldo harus tampil semuanya. Nah, seperti ini. Lalu slicernya juga dihapus karena kita udah nggak butuh. Ini di remove. Kemudian untuk date juga kita nggak butuh ya untuk di trial balance atau di neraca saldo itu kita tidak butuh. Jadi kita hapus saja. Kemudian ya sudah. Di sini oh ikonnya jadi nek maaf ikonnya hilang. Maaf teman-teman. Date-nya yang dihapus ya karena kita tidak butuh date. Oke, sudah. Nah, ini juga dihapus. Judulnya yang tidak perlu silakan dihapus. Oke, kita ada debit, kita ada kredit, ya kan? Kemudian untuk balance-nya dihapus aja ya teman-teman ya. Bukan dihapus, di hide aja. Karena kita butuh ini buat ke depannya. Jadi untuk sum of balance ini di hide. Ya, klik kanan, hide. Oke. Lalu ini adalah raca saldo atau trial balance. Silakan dituliskan judulnya atau kepalanya. Bang Untirta trial balance. Di sini periodenya tadi saya nulis apa ya? Modal sederhana.
Jurnal. Oke, sampai dengan Desember. Berarti ini sampai dengan Desember ya. Mana? Di sini saya masukkan 31 Desember. Baru date-nya saya mau rubah. Nah, setelah ini kita masuk yang selanjutnya ya. Ini sudah ada neraca saldonya. Kemudian kita bisa buat ke laporan keuangan. Klik new sheet. Kemudian kita kita bikin ke laporan keuangan yang pertama adalah harus dimulai dari laporan laba rugi dulu ya. Nah, untuk laporan laba rugi kan berarti isinya ada pendapatan sama beban ya. Untuk kepalanya silakan dibuat. Saya akan copas dari yang sudah saya buat. Untuk kepalanya, periode yang berakhir 31 Desember. Oke. Kemudian yang pertama apa kita butuh adalah pendapatan. Oke, pendapatan. Kemudian pendapatannya ada apa aja sih? Pendapatan. Kemudian di bawahnya ada apa aja kita butuh? Kita butuh pendapatan. Ada pendapatan bunga kredit card, pendapatan bunga debitur, sama pendapatan komisi transfer. Nah, untuk mempermudah, ya, soalnya ini kan tidak tidak ini ya, tidak tersusun. Jadi saya mau fill up, saya mau tampilkan nomor akun biar lebih mudah penentuannya. Fill up sama dengan fill up, kurung buka. Bentar, saya harus sama dengan fill up, kurung buka, lalu yang saya mau cari yang ini ya. Salah. Koma ke chart of account, kemudian pilih yang B sama yang C ya, koma 2,0 sama kayak yang tadi. Jadi nanti muncul seperti ini, ditarik ke bawah ya, sudah ya. Nah, nanti jadi saya bisa kelihatan, oh yang 15 aktiva tetap berarti nanti masuk ke neraca kelompok satu kan. Saat ini kelompok satu, dua, ya satu, kemudian tiga, satu, dua. Nah, ini yang masuk ke laporan laba rugi yang mana? Berarti kan kelompok 4 ya. Kelompok 4 sama kelompok 5 yang ini. Oke, kita kembali ke laporan laba rugi. Di sini saya mau rename laporan laba rugi. Kemudian ada pendapatan. Pendapatannya apa aja tadi? Pendapatannya di sini kelompok 4 kan. Pendapatan itu ada pendapatan bunga kredit card, pendapatan bunga debitur, sama komisi transfer. Kalau saya mau sesuai penomoran, 411 dulu. Jangan lupa diwarnai satu-satu. Oke, pendapatan bunga debitur, lalu apa nih? Pendapatan bunga kredit card, sama pendapatan komisi transfer. Oke,
Nah, kemudian nominalnya berapa? Nominalnya di sini kita pakai rumus ya, sama dengan VLOOKUP. Lalu kan kita mau cari ini, klik yang di sini, kemudian koma, lalu kita ke neraca saldo, pilih dari yang sini nih, dari ujung sampai ke yang bawah. Nih, koma, 4,0. Atau ke bawah nggak ya dia? Nggak ke bawah ternyata. Jadi saya mau tampilkan yang di sini ya. Unhide. Kita coba unhide. Jadi, sorry my mistake ya. Jadi di sini sampai dengan seperti itu. Saya ulangi. Jadi untuk menampilkan ini adalah sama dengan VLOOKUP, kurung buka, kemudian pilih yang ini pendapatan kredit card ya, koma, lalu ke neraca saldo, lalu pilih dari yang ujung sini sampai ujung sum of balance. Sampai sini, koma, 4,0. Kenapa 4? Karena saya ingin menampilkan yang keempat. Kalau misalnya ini muncul, tabungan tawar muncul, maka yang muncul adalah yang ke 1, 2, 3, 4. Yang ini, yang keempat, yaitu 150 minus 150 juta. Enter. Kemudian pendapatan komisi transfer. Coba kita cek ya, pendapatan bunga kredit card 40. Benar nggak? Pendapatan bunga kredit card 40. Oh, 4 juta, sorry. 4 juta sudah benar ya, 4 juta. Ini kita jadikan nominalnya bayar rapi. Oke, untuk yang setelahnya kita tinggal copy paste saja. Kemudian setelah itu beban udah semua, udah 3 tadi. Lalu kita masuk ke, sorry, pendapatan sudah semua, udah 3. Kemudian kita masuk ke beban. Beban itu yang kelima ya. Nah, ada biaya gaji karyawan, biaya penyusutan, sama biaya sewa rumah. Silahkan dari satu-satu kita ke yang ini dulu berarti biaya sewa rumah. Biaya sewa rumahnya saya copy di sini. Oh, di sini total dulu. Total pendapatan berapa? Kemudian ada biaya, tadi biaya sewa rumah ya. Biaya sewa rumah. Kemudian ada apa lagi? Biaya sewa rumah, biaya penyusutan aktiva tetap, sama biaya gaji karyawan. Saya tandai supaya nanti bisa terlihat mana yang sudah, mana yang belum. Mana yang sudah dimasukkan, mana yang belum dimasukkan ya. Ini sudah tidak ada nih kelompok 4 atau kelompok 5. Jadi kita ke sini aja. Lalu. Baik, tadi biaya yang sewa rumah ya. Kemudian tadi kan udah biaya-biayanya udah dimasukin, ada biaya sewa rumah, ada penyusutan sama biaya gaji karyawan dan juga sudah ditandai. Kita masukkan untuk rumusnya. Untuk yang ini kita copy paste saja dari yang pendapatan rumah debitur. Kemudian ini bisa jadi NA ya karena dia goyang, karena dia pindah ininya. Jadi kita kunci ini di neraca saldo dari B7 sampai dengan E25, yaitu dari yang sini B7 sampai yang ini ya E25. Kemudian di sini teman-teman bisa pakai F4. Kalau di atau saya harus FM F4. Jadi kita kunci rumusnya, lalu setelah itu, oh iya, sama ini juga. Ini kan minus ya, harusnya dia tidak minus. Karena kan kalau di laporan keuangan kan tidak munculkan angka minus ya. Kalau untuk di pendapatan, jadi kita hilangkan minusnya dengan bintang -1. Yang ini juga sama.
Di copy paste saja semua pendapatannya, rumusnya. Kalau untuk biaya sewa rumah, kita copy dari yang rumus, tapi yang bintang minus satunya dihapus. Seperti itu, silakan di copy saja. Kemudian untuk total biayanya berarti kan sama dengan so, lalu untuk total pendapatan juga dihitung ya. Kemudian kita berikan tanda ya seperti ini. Total pendapatan, total biaya berarti laba. Labanya berapa? Ini kurangi nih. Jadilah dapat labanya di sini 38.600.000 ya. Itu adalah untuk labanya. Kemudian kita akan buat neraca saldo, neraca saldo, sorry, neraca silahkan dibuat di kepalanya dulu. Ya, di sini neracanya ada aset, ada kewajiban, kemudian kita juga butuh equities ya. Seperti itu. Tinggal dimasukin saja teman-teman satu per satu ya. Misalnya di mana? Di neraca saldo. Di neraca saldo berarti kelompok satu apa aja? Kelompok satu kan dimulai dari kas ya. Dari yang paling liquid dulu. Ada kas. Nanti kas masukin ke sini. Kas. Kemudian nilainya cuma tinggal di copy paste aja sama kayak yang tadi. Kita copy dari sini. Nah, yang A7-nya diganti menjadi yang ini. Kas. Seperti itu. Kemudian setelah kas butuh apa lagi? Ini kas sudah masuk. Kemudian kita masukkan yang lainnya ya. Ada kredit yang diberikan karena untuk di akuntansi perbankan. Oh, ini masih ada surat-surat berharga. Masukkan surat-surat berharga 115. Oh, di sini ada 113 dulu. 113 bank-bank lain giro. Ini penamaannya harus sesuai ya. Biasanya yang tidak sesuai itu karena penamaannya beda-beda, jadi harus konsisten ya teman-teman penamaannya. Kemudian 113, ada lagi 115, surat-surat berharga. Lalu cek lagi neraca saldo apalagi yang belum masuk. 115 udah, 11 tidak ada lagi, berarti kita masuk ke 12, ada kredit yang diberikan. Kemudian setelah itu kredit yang diberikan kartu kredit. Lalu, maaf berisik di sini. Kredit yang diberikan kartu kredit. Ada lagi. Ini udah ya. Satu, dua, oke. Kelompok satu, dua sudah. Oke, tinggal ini. 15 dan 1.
154 dan 155. Ini kita masuk. Oh, iya. Oke. Setelah ini jadi oke. Nah, akumulasi penyusutan ini nilainya pasti minus ya, karena kan dia mengurangi inventaris kantor, mengurangi aktiva tetap. Di sini saya aktiva tetapnya ada inventaris kantor. Akumulasi penyusutan ini memang sudah benar minus karena dia mengurangi aktiva tetap. Kemudian setelah itu masuk ke total aset. Saya mau kotak-kotakan dulu ya. Tadi ada liabilities, kita lihat liabilities apa aja. Liabilities di sini ada kelompok dua ya. Kelompok dua ada dua dua satu satu, dua atau tiga. Kemudian yang ini. Oke, kita masukkan. Giro Indah, kemudian ada Giro Superlindo Supermarket, terus ada Giro Rani, ya, ada hapus dulu. Ini sudah ada tabungan, ya, ada tabungan Pak Anwar 2241 sama tabungan Nyonya Indri. Oke, ini sudah masuk. Lalu yang tinggal terakhir adalah modal saham. Ya, sudah semua ya. Masukkan di sini modal saham. Total liabilities. Liabilities. Oke, kemudian tadi di sini kita copy saja. Sama. Sorry. Nah, di sini kita rubah ya. Jadi F7 karena di sini lalu kita drop down. Ini juga supaya tidak keluar minus, tidak keluar tanda minus. Kemudian jangan lupa di sini di numbernya diedit penomorannya agar lebih rapi. Oke, sudah ya. Kita dapat di sini total abilities-nya adalah 578, 578 juta. Kemudian tambahkan di sini untuk equities. Equities-nya ada modal, tadi modalnya ada. Modalnya tadi berapa modal sahamnya 500 juta. Kemudian ada apa lagi? Tadi dari sini ya. Ada laba 38.600.
Itu bisa jadi laba ditahan, tidak dibagi-bagi sama dengan, oke, kemudian kita dapat total. Saya beri jarak dulu. Di sini total equities sama dengan sum, ya. Di sini karena dia penjumlahan, jadi saya pakai tanda garis untuk tanda bahwa dia penjumlahan. Kemudian ada total liabilities, and equities. Sama dengan tambah liabilities sama equities. Ya, di bold, kemudian pakai tanda di bawahnya. Lalu untuk total aset, berapa total asetnya? Tinggal dijumlahkan saja. Berapa total asetnya? Kita dapat sama ya jumlahnya. Oke, seperti itu teman-teman untuk pembuatan laporan keuangannya. Ini tinggal dirapikan saja, silahkan. Biar terlihat lebih rapi, mau diwarnai juga silahkan bebas. Ya, terima kasih semuanya. Selamat mengerjakan. Semoga lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.